Jemaat yang terkasih, setiap daripada kita ingin menjadi orang yang pintar, orang yang hebat, dan memiliki hikmat kebijaksanaan. Amin. Sebab itu di dalam Perjanjian Lama terdapat satu pribadi yang memiliki hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Sebab itu, mari kita merenungkan siapakah pribadi ini dan mengenali identiti dia yang sebenar. Mari kita buka Alkitab di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat ke-10 sehingga ke-14. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh kerana engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjangkan umurmu. Amin. Jemaat yang terkasih, hikmat daripada Tuhan itu akan membuatkan kita menjadi orang yang luar biasa. Raja Salomo adalah putra ke-10 Raja Daud dan merupakan putra kedua dari istrinya Bathsheba. Anak sulung Raja Daud hasil persetubuhan dan hubungannya dengan Bathsheba telah meninggal dunia ketika anak itu masih kecil dengan izin Tuhan. Raja Salomo adalah raja di Yerusalem dan memerintah seluruh Israel selama 40 tahun. Raja Salomo telah berkawin dengan 700 orang putri raja dan mempunyai 300 orang gundik. Raja Salomo terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya serta kekayaannya. Raja Salomo menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005 lagu, 3.000 bidalan, lebih 1.000 mazmur. Ini boleh kita rujuk di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Semua orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan dia menerima upti dari semua raja-raja di dunia yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Bahkan Ratu negeri Sheba juga mengunjungi Raja Salomo untuk menguji dia, serta membawa banyak sekali harta, barang-barang untuk diberikan kepada Raja Salomo. Ini boleh kita rujuk dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Apakah itu hikmat? Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Hal ini meliputi penggandaan pilihan yang tepat, serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan Roh Allah. Kita dapat menerima hikmat ini dengan menghampiri Allah dan memohon kepada Tuhan dengan penuh hikmat. Seperti Raja Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan berkenan menjawab seru doa Salomo. Jika kita minta hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan akan pertama menyenangi hal itu, dan Tuhan akan berkenan menjawab doa kita. Karena itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita memiliki hikmat kebijaksanaan
yang daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita karena Tuhan tahu bahwa kita tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita bonus yang mengiringi kita, yaitu kekayaan dan lebih dihormati orang. Ketika Raja Salomo meminta hikmat, bonus itu mengiringi dia, yaitu kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Yang keempat, Tuhan memberikan kita umur yang panjang jika kita taat dan patuh kepada hukum Tuhan. Marilah kita berdoa dengan meminta kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Marilah kita mendekati Tuhan dengan penuh ketulusan hati dan hidup takut akan Tuhan. Dalam Amsal 9 ayat 10 tertulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh itu, marilah kita berdoa di dalam menyatakan bahwa kita ingin memuliakan Tuhan dalam sepanjang jalan hidup kita. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memutuskan setiap kutuk-kutuk yang menyalur dalam generasi kita. Yang keempat, marilah kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Dan yang kelima, marilah kita selalu memuji kekuasaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, kami mau memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau dapat mengerti setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Bapa, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan seperti Raja Salomo, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu, kami dapat melayani keluarga kami dapat melayani sesama kami, sehingga apapun yang kami perbuat, bila itu menyenangkan hati-Mu. Berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan penyertaan yang daripada-Mu, supaya anak-anak kami menjadi orang yang pintar di dalam hal-hal yang baik, sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertailah kami, supaya kami hidup menurut kehendak-Mu, sehingga kami diberikan umur yang panjang dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.